Halo, perkenalkan saya Adriel Nanda Putra, mahasiswa Manajemen Pelayanan Publik Universitas Terbuka. NIM 048169474. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan solusi inovatif permasalahan pelayanan publik dalam bentuk inovasi yang saya beri nama Simpati. Sistem infrastruktur pintar dan partisipatif. Sebelum bicara soal solusi, kita perlu memahami masalahnya dulu. Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selama lebih dari 3 tahun mengalami kerusakan jalan dan drainase yang parah. Jalan berlubang sedalam 20 cm, banjir rutin setiap hujan, dan warganya harus memblokir jalan hanya untuk mendapat perhatian pemerintah. Dari analisis saya, ada 5 akar utama di balik kondisi ini. Pertama, tidak ada sistem pemeliharaan preventif berbasis data. Kedua, drainase tidak pernah diperbaiki bersamaan dengan pengaspalan. Ketiga, truk bermuatan berat melintas tanpa pengawasan. Keempat, anggaran yang turun hanya setelah ada tekanan publik, bukan berdasarkan perencanaan. Dan kelima, warga tidak punya saluran pengaduan yang efektif. 5 masalah ini saling berkaitan, dan itulah yang membuat siklus kerusakannya terus berulang. Untuk menjawab kelima masalah tadi, sekaligus saya merancang Simpati, sistem infrastruktur pintar dan partisipatif. Simpati bukan sekadar aplikasi. Ini adalah ekosistem tata kelola yang terintegrasi. Terdiri dari 4 komponen utama. 1. SMS. Jalan sistem pemantauan berbasis sensor, lot, dan kecerdasan buatan. 2. Silapor. Platform partisipasi dan pelaporan warga. 3. Open Budget Dashboard. Portal transparansi anggaran yang terbuka untuk publik. Dan 4. Protokol koordinasi, mekanisme formal lintas pemerintah. Komponen pertama adalah SMS, Jalan Smart Monitoring System. Cara kerjanya, sensor lot dipasang di titik-titik kritis ruas jalan. Sensor ini mendeteksi perubahan struktur permukaan, beban berlebih dari kendaraan berat, dan akumulasi genangan air yang mengindikasikan kegagalan drainase. Data dari sensor dikirimkan secara real-time ke pusat komando dinas PUTR Sulsel. Algoritma AI kemudian menganalisis pola data tersebut untuk memprediksi titik yang berpotensi rusak dalam 30 hingga 90 hari ke depan. Artinya apa? Pemerintah bisa tambal jalan sebelum berlubang, bukan setelah berlubang yang dalam. Komponen kedua adalah Silapor, sistem laporan online dan responsif. Melalui aplikasi ini, warga bisa melaporkan kerusakan jalan cukup dengan foto, lokasi GPS, dan deskripsi singkat. Setiap laporan mendapat nomor tiket unik dan bisa dipantau status tindak lanjutnya secara publik. Yang membedakan Silapor dari aplikasi pelaporan biasa adalah adanya service level agreement yang mengikat. Konfirmasi wajib diberikan dalam 24 jam dan jadwal penanganan dalam 72 jam. Jika tidak dipenuhi, sistem otomatis mengeskalasi laporan ke pejabat yang lebih tinggi. Warga tidak perlu lagi posting di media sosial dan berharap gubernur melihat ada jalur resmi yang bekerja. Komponen ketiga adalah Open Budget Dashboard, portal transparansi anggaran infrastruktur yang bisa diakses siapa saja, kapan saja. Di sini masyarakat bisa melihat berapa total anggaran jalan provinsi, siapa kontraktor yang mengerjakan, berapa progres fisiknya minggu ini, sampai foto kondisi lapangan sebelum data sudah perbaikan. Ini menciptakan tekanan sosial yang bersifat preventif. Karena kalau ada ketidaksesuaian, media, LSM, dan DPRD bisa langsung mengidentifikasinya dari data terbuka. Dan komponen keempat adalah protokol koordinasi yang menjawab masalah fragmentasi kewenangan. Selama ini, Jalan Patalasang berstatus dalam provinsi, sehingga pemerintah Kabupaten Goa tidak punya kewenangan langsung untuk meminta perbaiki. Protokol ini mengubah itu lewat perjanjian kerjasama formal. Pemerintah Kabupaten Goa mendapat peran resmi sebagai mitra pemantau yang bisa mengajukan permintaan penanganan darurat ke Pemprov dengan tenggat respon yang mengikat. Nah, apa dampak konkret yang bisa dihadapkan dari Simpati? Pertama, kerusakan jalan bisa dicegah lebih dari 3 tahun lebih awal dibanding sistem reaktif yang ada sekarang. Kedua, setiap laporan warga wajib mendapat respon dalam 24 jam. Ketiga, biaya pemeliharaan preventif terbukti 4 kali lebih murah dibanding rekonstruksi total. Dan keempat, potensi replikasinya tidak terbatas, bisa diterapkan di seluruh Sulawesi Selatan. Dari sisi good governance, Simpati menjawab langsung 4 defisit yang selama ini ada. Responsivitas yang rendah dijawab oleh Silapor dengan SLA mengikat. Akuntabilitas yang lemah dijawab oleh Open Budget Dashboard. Transparansi yang minim dijawab oleh dashboard real time. Dan partisipasi warga yang hanya bisa dilakukan lewat protes kini diformalkan melalui platform resmi. Sebelum saya tutup,
izinkan saya sampaikan satu hal. Inovasi pelayanan publik yang sejati bukan soal teknologi tercanggih. Ini soal memastikan bahwa warga tidak perlu lagi turun ke jalan, tidak perlu lagi blokir jalan hanya untuk didengar oleh pemerintah mereka sendiri. Simpati hadir untuk memutus siklus itu. Dengan teknologi yang cerdas, partisipasi yang bermakna, dan koordinasi kelembagaan yang kuat.